Bismillahirrahmanirrahim. Intisari lengkap Surah Yasin. Surah Yasin adalah surah ke-36 dalam Al-Quran yang terdiri dari 83 ayat. Surah ini memiliki tempat istimewa dalam hati umat Islam karena sering dibaca dalam berbagai kesempatan, terutama ketika menghadapi kematian atau saat memohon perlindungan. Dikenal sebagai jantung Al-Quran, surah ini memiliki tema utama tentang keesaan Allah, kebenaran risalah Nabi Muhammad, serta kebangkitan dan kehidupan akhirat. Asbabun Nuzul Surah Yasin. Asbabun Nuzul atau sebab turunnya Surah Yasin secara spesifik tidak terinci dalam satu kejadian atau peristiwa tertentu. Namun secara umum surah ini turun di Makkah sebelum hijrah atau disebut Makkiyah pada periode di mana Nabi Muhammad menghadapi penolakan dari kaumnya. Surah ini datang untuk meneguhkan hati Rasulullah dan memperingatkan orang-orang yang membangkang terhadap risalahnya. Surah Yasin juga memberikan pelajaran penting mengenai kekuasaan Allah dan kebangkitan setelah mati, yang sering dipertanyakan oleh kaum kafir Quraisy. Tafsir lengkap Surah Yasin, ayat 1-12, penegasan wahyu dan risalah Nabi Muhammad. Tafsir, surah ini dimulai dengan huruf muqatta'at Yasin, yang maknanya hanya Allah yang mengetahui. Allah bersumpah demi Al-Quran yang penuh hikmah bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang benar, yang diutus untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang lalai dan belum menerima petunjuk Allah. Mereka yang beriman dan takut kepada Allah akan mendapatkan petunjuk dan ampunan, sedangkan orang-orang yang membangkang akan tetap dalam kesesatan karena hati mereka telah tertutup. Makna peringatan, ayat-ayat ini mengingatkan bahwa hanya orang-orang yang terbuka hatinya terhadap kebenaran yang akan menerima petunjuk dari Al-Quran, sementara yang keras kepala akan semakin jauh dari kebenaran. Ayat 13 hingga 29, kisah utusan Allah dan penduduk kota yang membangkang. Tafsir, ayat-ayat ini menceritakan kisah tentang beberapa utusan Allah yang diutus kepada penduduk sebuah kota, tidak disebutkan nama kota. Sebagian ulama menyebut Antioquia, namun penduduk kota tersebut menolak ajakan mereka untuk beriman. Ketika seorang lelaki yang beriman datang untuk membela para utusan itu dan mengajak kaumnya agar mengikuti para rasul, dia dibunuh oleh penduduknya. Allah kemudian mengazab mereka sebagai balasan atas kedurhakaan mereka. Pelajaran, kisah ini mengajarkan bahwa menolak risalah Allah dan menganiaya orang-orang yang beriman akan membawa kepada kehancuran. Sebaliknya, orang-orang yang beriman meskipun ditolak oleh kaumnya akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Ayat 30-47, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Tafsir, Allah mengingatkan manusia akan kekuasaannya melalui berbagai tanda di alam, seperti penciptaan langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan, siklus malam dan siang, serta pergerakan matahari dan bulan. Allah juga menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikannya kepada manusia seperti binatang ternak yang dijadikan sarana untuk makanan dan kendaraan. Namun banyak manusia yang tidak bersyukur dan tetap dalam kekufuran. Makna tafakur. Ayat-ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan kekuasaan Allah yang terlihat jelas melalui ciptaannya. Kekuasaan Allah ini merupakan bukti keesaannya yang seharusnya membawa manusia kepada keimanan dan ketundukan. Ayat 48-65, kebangkitan dan pengadilan di hari kiamat. Tafsir, pada bagian ini Allah menegaskan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kematian untuk menghadapi pengadilan di hari kiamat. Orang-orang yang meragukan kebangkitan diperingatkan bahwa Allah mampu menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah hancur, sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia dari awal. Pada hari kiamat, anggota tubuh manusia akan menjadi saksi atas apa yang telah dilakukan. Pesan peringatan. Ayat ini memberikan peringatan serius bagi orang-orang yang lalai dan tidak mempercayai kebangkitan. Segala perbuatan akan dihisab, dan mereka yang mendustakan kebenaran akan menghadapi siksa yang pedih. Ayat 66-83, janji surga bagi orang yang beriman dan peringatan bagi yang kafir. Tafsir.
Allah memberikan gambaran tentang kehidupan di surga bagi orang-orang yang beriman. Di sana mereka akan hidup dengan segala kenikmatan tanpa rasa takut atau khawatir. Sementara itu Allah juga mengingatkan bahwa orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Pada akhir surah Allah menegaskan bahwa Dia memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu dan mengingatkan bahwa hanya kepadanya semua makhluk akan kembali. Kesimpulan, janji surga bagi yang beriman memberikan motivasi bagi orang-orang yang menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Sebaliknya, peringatan tentang siksa bagi orang-orang yang kafir mengingatkan agar manusia tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Pesan-pesan utama surah Yasin 1. Kebenaran risalah Nabi Muhammad. Surah ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang membawa kebenaran dari Allah. Risalahnya adalah untuk seluruh umat manusia. 2. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya melalui berbagai fenomena alam dan menciptakan makhluk hidup sebagai bukti keesaannya. Ketiga, kisah utusan Allah. Kisah para utusan yang ditolak oleh kaumnya menunjukkan bahwa manusia seringkali menolak kebenaran, namun mereka yang beriman akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Keempat, kebangkitan dan kehidupan akhirat. Surah Yasin menegaskan tentang kebangkitan manusia setelah mati, dan pentingnya beriman kepada kehidupan setelah kematian. Semua manusia akan diadili berdasarkan perbuatan mereka di dunia. 5. Janji surga dan ancaman neraka. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah menjanjikan surga. Sedangkan bagi mereka yang kafir, azab neraka telah dipersiapkan. Kesimpulan umum, surah Yasin mengandung ajakan kepada manusia untuk kembali kepada Allah dengan merenungkan tanda-tanda kekuasaannya, memperhatikan wahyu yang diturunkan, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Surah ini mengingatkan pentingnya keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tafsir dari surah Yasin memperdalam pemahaman tentang peringatan dan janji Allah, serta memberikan motivasi kepada umat Islam untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Keutamaan membaca surah Yasin. Membaca surah Yasin memiliki banyak keutamaan, terutama dalam situasi mendesak atau ketika seseorang dalam kondisi lemah atau sakit. Beberapa hadis menyebutkan bahwa membaca surah Yasin dapat mempermudah urusan akhirat dan memberikan ketenangan hati, meskipun beberapa ulama memperdebatkan kesahihan beberapa hadis terkait. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai surah Yasin dan makna di balik ayat-ayatnya.